Mau tahu penyebab overbirahi burung cendet Anda? Simak video berikut dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wawan TV di Dunia Burung Channel tentunya. Ya, ini permasalahan cendet ini yang saya akan bahas di sini. Memang banyak yang teman-teman alami ya. Kemarin banyak beberapa yang tanya lagi, ada yang belum begitu paham. Jadi masalah ini itu penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Nah gitu. Sebenarnya ini udah saya sampaikan di konten sebelumnya ya. Untuk permasalahan cendet ini, yang satu ini memang ya emang rata-rata banyak dijumpai. Faktor trouble-nya cendet itu kadang juga ini aja jadi salah satu faktor. Oke, yang akan saya bahas ini yaitu cendet overbirahi. Cendet overbirahi. Jadi untuk birahi dalam hal birahi dalam pemahaman di burung cendet ini kan sebenarnya birahi ini sebenarnya harus dibutuhkan juga dalam burung, dalam cendet kita masing-masing. Soalnya kalau burung nggak birahi, kadang belum naik, birahi belum stabil, itu kan kadang tingkat kegacorannya, tingkat recehnya itu kan berkurang teman-teman. Jadi perlu dipahami ya. Untuk cendet yang birahi di sini harus bisa dibedakan antara over dan birahi stabil. Nah itu loh teman-teman. Jadi untuk permasalahan di sini kan sebenarnya ini tergantung kitanya. Maksud saya tergantung kitanya itu dalam hal merawat. Dan birahi di sini itu rata-rata saya bisa bilang ya 90% lah ya. Itu birahi naik atau over itu rata-rata karena penyebabnya itu EF, extra folding. Maksud saya kita terlalu kadang nggak nyepadake lah, kita nggak istilahnya nggak begitu teliti. Kadang dikasih EF yang terlalu berlebih itu efeknya bagi burung nggak bagus. Nah itu loh, jadi teman-teman harus pinter-pinter ini untuk menstabilkan birahi. Terus terang kalau saya merawat cendet ya teman-teman, itu saya selalu utamakan itu, saya utamakan itu pengaturan birahi dan emosinya juga. Jadi biar stabil. Jadi kalau birahi dalam burung cendet itu stabil, birahi stabil, emosi stabil, itu pasti jalan bagus. Kecuali ini burung, teman-teman tuh mendapat burung yang tipikalnya itu karakternya itu gacoran, muninan. Nah itu kadang dia cepat stabil, tapi kalau nggak dirawat secara maksimal, dia juga bisa naik birahinya, bisa emosi. Padahal burungnya udah gacoran, udah muninan, pokoknya tiap hawane muni, hawane gacor. Nah gitu loh. Nah membedakan karakter di sini kan harus paham. Oke, saya akan bahas ya teman-teman. Penyebab birahi yang paling utama itu menurut saya, secara pengalaman saya itu sebabnya karena EF. Contohnya EF itu kan beda-beda yang kita kasihkan ke burung. Contohnya jangkrik itu kadang yang paling utama. Ada tambahan itu ada ulat Hongkong, ada ulat kandang, ada juga kroto. Nah itu pengaturan EF secara pengaturannya itu secara
bisa dibilang secara teratur. Itu kan nanti perkembangannya ada di burung kita. Jadi perkembangannya ada di hasilnya juga ada di burung kita dalam kita mengatur EF-nya. Mungkin teman-teman mengalami, contohnya gini, saya pun juga pernah, mungkin menyeting burung itu kadang kita main jangkrik saja, cukup EF jangkrik. Ada juga yang kadang ditambahin ulat Hongkong. Ulat Hongkong, ada juga ulat kandang, ada juga kroto, ada juga yang lain-lain. Mungkin teman-teman sama halnya saya kalau ngasih EF itu selalu ditakar lah istilahnya, diatur lah, ditakar, hingga cendetnya itu kan bisa nggak terlalu error, nggak terlalu fatal kerjanya, karena EF-nya yang stabil, yang teratur. Kalau teman-teman ngasihnya nggak aturan, misalnya kasih yang penting banyak, yang penting habis ini contohnya habis jangkrik kasih kroto kasih ulat Hongkong, bener mungkin hari itu mungkin dia tambah gacor, tambah istilahnya tambah mempeng, tambah on fire. Tapi harus diperhatikan efeknya itu teman-teman harus bisa memahami. Setelah dikasih itu, ini nanti efeknya gimana habis kita gantangkan. Soalnya riskan. Kadang kalau kelebihan itu, overnya EF-nya itu kadang bisa bikin siak ekor, bisa bikin over birahi. Yang tadinya burungnya kerja aman, karena kita terlalu over ngasih EF jadi uncling. Jangan salah loh, over birahi itu bisa bikin burung uncling loh teman-teman. Uncling itu ya uncling karena birahi, dia bunyi tapi nggak kontrol, lompat sana lompat sini, kadang nebok, kadang geruji, kadang pokoknya nggak teratur lah, dia nggak teratur tingkahnya itu. Nah itu jadikan burung jadi susah untuk dimaksimalkan lagi. Nah, saya pun dari pengalaman saya, kalau cendet yang saya setting itu udah enak dengan settingan begitu, ya saya nggak ubah-ubah. Jadi cendet birahi di sini saya katakan sekali lagi, itu yang paling mempengaruhi itu karena EF. Jadi saran saya kalau cendet yang birahi, yang biar nggak birahi maksud saya, biar nggak jadi over itu diatur aja EF-nya. Saya juga menyarankan kalau ngasih EF itu jangan terlalu over. Misalnya kasih tambah ya kasihlah dari dikit-dikit dulu. Misalnya udah EF-nya jangkrik 5 mau digantang, biar nanti ada perkembangan, misalnya tambah durasi atau tambah gacor atau tambah untuk tenaga, kasih ulat Hongkong 1 atau 2 dulu, nanti dilihat perkembangannya. Terus atau boleh, saya nggak melarang di sini mau dikasih EF apa, tapi yang penting bisa mengatur. Misalnya kasih kroto, nah nanti krotonya itu ditakar berapa, dan efeknya setelah dikasih kroto, sebelum dikasih kroto itu sampean pahami. Jadi nanti nggak bingung, nggak kelabaan, yang tadi nyaman kok sekarang jadi gini ya. Nggak taunya karena nggak sadar, karena setelah dikasih EF kroto atau ulat Hongkong tadi itu, jadi nggak maksimal. Nah itu perlu dipelajari teman-teman. Sebenarnya itu tadi saya kembalikan ke perawat, saya kembalikan ke teman-teman sendiri bagaimana memahami karakter dan merawatnya. Gitu. Makanya kalau saya untuk menyarankan di konten-konten sebelumnya juga, yang paling utama dalam merawat burung itu ya mengatur antara kestabilan birahi dan emosi. Jadi nggak begitu over, pas lah, intinya pas. Tapi yang nggak dipungkiri, saya juga merawat burung yang OB, burung yang emosi juga merawat. Tapi dari pengalaman ya saya selalu begitu, ya alhamdulillah hasilnya baik. Ini sekarang ini pun saya juga merawat yang burung lagi OB burungnya. Jadi burung di track itu dia tingkahnya nggak karuan. Terus kalau saya sih saya mandiin rutin. Kalau saya pagi sore EF-nya saya kasih turun 3-3, jangkrik saja, jangkrik yang biasa, bukan yang jangkrik alam. Rutin, telaten, yang penting telaten teman-teman. Yang penting burungnya juga faktor. Ya, jadi birahi di sini penting juga.
Kalau cendet kurang birahi, ada juga yang kurang gacor, ada. Nah, tergantung kita nanti kasih tambah EF-nya. Kasih tambah, atur pola jemurnya, kondisikan juga burungnya yang baik biar sehat. Nanti kalau dari kondisi aja udah fit, insya Allah pasti bunyi. Tapi kalau kondisinya nggak fit, ya biasanya burungnya ya nggak bunyi, nggak rajin. Itu karena kondisi. Jadi saya ulangi saya lagi di sini teman-teman, untuk over birahi itu biasanya penyebabnya itu karena EF. Yang paling riskan itu EF. Pengaturan EF yang kurang teratur. Nah, gitu. Kalau dari masalah penjemuran itu relatif, kadang kalau jemur bisa kita atur. Tapi kalau EF-nya itu kadang kalau yang kayak ada juga model cendet itu yang tipikal birahinya itu cepat naik, ada yang susah. Nah, itu loh teman-teman, bisa membandingkan juga. Udah dikasih ini kok belum gacor juga. Nah, itu kan nanti bisa diubah rawatannya, bisa tambahin jemurnya, atau bisa di full krodong, atau bisa dikondisikan badannya dulu apa kurang sehat. Nah, itu kan tergantung kitanya juga, tergantung teman-teman memahami. Jadi yang kemarin yang tanya penyebabnya birahi itu apa, ya itu saya jawab, rata-rata penyebab birahi itu karena over EF yang kurang teratur lah kita ngasihnya begitu. Kalau dari jemur itu bisa juga, tapi kalau dari proses jemur untuk menaikkan birahi kan ada tersendiri, trik tersendiri, mungkin beda-beda dalam merawat. Ada yang di sauna, ada yang dijemur tambah, ada yang malah didiamkan saja. Nah, macam-macam teman-teman, tergantung karakter lah intinya gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau belum paham juga bisa lanjut di kolom komentar, nanti saya jawab. Nanti untuk sharing belajar bersama, semoga bermanfaat. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi di channel kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.